asosiasi Aropi dan sebagian juga terdaftar di KPU, tetapi mereka yang tidak terdaftar di KPU ataupun juga tidak termasuk dalam asosiasi, kita kadang-kadang sulit untuk mengatakan bahwa lembaga survei ini bisa diandalkan seperti itu, karena kalau di asosiasi maupun di terdaftar di KPU itu mereka harus tergantung kepada ada yang disebut komite etik, komite metodologi. Di KPU juga seperti itu. Baik, silakan nih Pak Ali. Ya, saya cuma mau mengatakan bahwa ada persoalan besar yang memang harus saya baru datang dari Salatiga. Saya baru balik dari Solo, kemudian dari Jogja, dari Batam. Tapi di Jakarta berapa tahun? Di Jakarta tidak lama, baru 21 tahun. Oh, oke. Jadi gini, saya itu harus mengklarifikasi ke beberapa tempat yang tadi saya sebut. Sebutlah seperti di Batam. Di Batam itu mereka telah mengirim surat, SMS, kemudian email kepada kami bahwa Pak Ngabalin, terima kasih Bapak telah datang melakukan klarifikasi bahwa ternyata kami selama ini dibohongi. Umpama begini, kalau Prabowo menang itu akan diberlakukan satu sistem yang disebut dengan semua undang-undang atau semua perizinan gereja yang hidup itu akan dibumi hanguskan. Kemudian ada etnis tertentu, saya sebut Cina. Kalau Prabowo Hatta Rajasa menang, maka etnis ini akan diusir keluar dari republik ini. Wah, serem kali dong. Ya, demi Allah. Saya harus bersumpah demi Allah wa ta'Allah. Kemudian yang ketiga, kalau Prabowo Hatta menang itu, maka kekuatan Orde Baru itu akan kembali lagi. Jadi, ada orang, saya jelaskanlah kepada mereka, zaman segini orang masih cerita tentang Orde Baru. Luar biasa. Yang lebih dahsyat lagi karena mereka menyebutkan bahwa kalau Prabowo menang itu maka republik ini akan dibikin menjadi negara Islam. Ini ada babe duduk. Kalau mau bentuk negara Islam itu bukan baru sekarang. Dulu itu 9 orang, hanya ada AA Maramis. Itu kenapa? Karena setelah berdialog, setelah berdebat, kemudian elektabilitas Prabowo naik. Jadi orang menggunakan cara-cara tertentu dengan segala cara mereka. Sama seperti orang mengatakan dari debat, kemudian kita melihat orang begitu ragu dan panik, kemudian bermacam-macam tuduhan kepada Prabowo Hatta Rajasa. Begitu saya datang kepada mereka di Batam, kemudian, dan kesempatan inilah saya mau bilang kepada para pemirsa yang sempat mendapatkan selebaran, yang selebaran itu sudah ada dalam tangan saya, buku dan lain-lain terkait dengan hal-hal yang saya kemukakan tadi, maka percayalah itu adalah sesuatu yang sangat menyesatkan, yang merugikan. Ini namanya berlomba-lomba. Jadi gini, kalau kita sekarang ini di ujung ini kita juga keliling ya. Jadi masyarakat kecil ini ada yang sudah pecahin celengan untuk ikut buat spanduk, kaos, untuk juga relawan di saksi. Ini geliat masyarakat akar rumput terhadap Pak Jokowi ini luar biasa. Jadi itu kemauan, sukarela, ikhlas. Di Jombang, di Gresik, di berbagai tempat ini ada masyarakat kecil ikut ingin menyumbang. Bagaimana caranya saya ikut berbagi dengan Pak Jokowi ini. Kenapa begitu? Karena melihat sosok Pak Jokowi ini ada harapan perubahan. Jadi kita tidak bicara bahwa Orde Baru jangan dibicarakan, tidak. Ya tetap sejarah itu menjadi pelajaran baik buat kita semua. Makanya saya kembali lagi, track record, rekam jejak itu juga menjadi bagian dari cara masyarakat mengambil keputusan. Kita harus break dulu nih. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikut. Setiap kali debat, Pak Prabowo mengatakan tentang kebocoran luar biasa daripada keuangan negara, artinya korupsi daripada itu. Pertanyaannya, apakah Anda ketahui itu selama di pemerintahan bahwa ada kebocoran 3 triliun per hari? Kedua, apakah karena korupsi pasti diperbuat oleh penyelenggara negara, pegawai negeri dan penyelenggara lainnya, anggota DPR, apakah sumber daya manusia penyelenggara negara sebegitu jeleknya sehingga bisa terjadi itu? Itu silakan. Silakan untuk dijawab 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak JK, pertanyaannya cukup bagus. Saya perlu menjelaskan, Pak Prabowo Subianto, capres kami,
tidak mengatakan kebocoran itu bersumber 1.000 triliun dari APBN. Bagaimana mungkin? APBN kita 1.800 triliun. Akan tetapi yang dimaksud adalah potential loss yang bisa terjadi di dalam perekonomian kita. Saya beri contoh Pak JK. Yang dimaksud dengan potential loss, misalkan apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali. Atau kita tidak menjaga kekayaan alam kita yang dicuri, maka kita mengalami potential loss. Atau misalkan kita menjual gas ataupun batu bara yang harga marketnya terlalu murah dan kita tidak bisa melakukan renegosiasi karena itu, maka ini adalah potential loss. Potential loss ini bisa terjadi karena kelemahan manajemen. Pemerintahan Pak SBY sudah melakukan perbaikan ke arah situ. Jadi tidak betul kalau 1.000 triliun itu kebocoran dari APBN. Terima kasih Pak JK. Iya, masalah kebocoran ini memang sempat menjadi perdebatan ya setelah diungkapkan oleh Prabowo. Tapi tadi bagaimana, sudah puas dengan penjelasan Hatta Rajasa? Menarik itu kan gini, Pak Hatta Rajasa menyatakan tentang potensial loss yang kemudian ditanyakan dia bilang di bawah ke manajemen siapa. Jadi pertanyaannya tinggal siapa yang ikut melakukan itu? Ya Hatta Rajasa. Kan seperti itu. Hatta Rajasa yang melakukan. Tapi katanya sudah melakukan perbaikan tadi. Iya, mestinya Pak JK menanya lagi, setelah dilakukan perbaikan, sisa berapa dari 1.000 itu yang lost? Kan kayak begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi itu pertanyaan jebakan dari Pak Yusuf Kalla untuk menunjukkan ini ingin menunjukkan siapa pelakunya. Jadi ternyata dijawab soal manajemen, soal SDM kan, itu sebenarnya menunjuk dirinya sendiri dan menunjuk apa yang telah dilakukannya selama 10 tahun sehingga terjadi potensial loss begitu besar. Betul. Begitu ya? Artinya yang tidak bisa menjaga sehingga terjadi potensial loss adalah orang yang bernama Hatta Rajasa dan pemerintahan SBY. Ini pasti nggak sependapat ini Babe. Babe dulu atau Pak Ali dulu? Biar Ali aja, Ali. Saya pikir begini, memang kan ditanya, jadi kalau sebetulnya kalau dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hatta Rajasa terkait dengan pertanyaan, kalau saya menggunakan kata-kata Fajrul Rahman dengan pertanyaan jebakan, berarti itu pasti pertanyaan yang tidak mendidik, karena pertanyaannya menjebak orang kan, menjebak. Nah, tetapi penjelasan yang dikemukakan oleh Pak Hatta Rajasa itu kan dia bilang bahwa pemerintahan 5 tahun lalu itu kan Pak Yusuf Kalla wapresnya kan. Kurang apa dengan Hatta Rajasa itu kan Menteri Ristek. Artinya begini, kalau itu pertanyaan dipakai untuk menjebak dari semua pernyataan yang dikemukakan oleh Prabowo, pertama itu tidak mendidik kepada publik. Yang kedua, memang tidak bisa menakar seberapa jauh kemampuan pertanyaan dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Yusuf, oleh Pak Hatta Rajasa. Tapi saya harus mengatakan bahwa karena keterangan Pak Prabowo itu adalah bocor. Sebagian ibu-ibu keberatan loh sebetulnya. Di Twitter itu mereka sampai bilang, kalau bocor ya kita kirim pembalut lah gitu. Ya kan di Twitter kita baca itu. Tetapi bagus penjelasan Hatta Rajasa bahwa potensial loss. Kalau di Makassar itu ada istilah Profesor Ahmad Amiruddin itu, untuk kita menjadi potensi yang bagus adalah kalau buah itu dipetik tidak boleh langsung dijual. Maksudnya dari Mas Fajrul itu apa yang dilakukan Hatta Rajasa sehingga terjadi potensial loss begitu besar sampai? Iya, kalau Hatta Rajasa mah ukurannya 10 tahun ini kan. Ya itu yang ditanya. Tapi begini yang ditanya. Lu dengar dulu. Karena Fajrul ngomong saya tidak bantah tadi, dengar. Yang disebut dengan potensial loss yang kalau terjadi penjelasannya Pak Prabowo Subianto itu adalah dari tahun ke tahun, bukan 10 tahun ini. Terlalu banyak harta kekayaan kita yang bocor. Lu dengerin nggak tadi dia bilang, Hatta mengatakan misalnya soal minyak yang dijual hanya mentah, tidak diberikan nilai tambah. Oke, kita tanya, selama 10 tahun Anda Menko Perekonomian, tanggung jawab nggak terhadap itu? Pertanyaannya yang dilakukan oleh jadi dia menunjuk dirinya sendiri sebenarnya. Ya, ini yang saya sebut bahwa tendensinya Fajrul Rahman itu terlalu meninggi, seperti dia mau jadi calon presidennya. Iya, tapi mungkin langsung dijelaskan saja, dibahas saja langsung. Ini maksud saya yang sekarang dilakukan perbaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita ini kan, suka tidak suka 10 tahun ini kan ada yang telah mereka lakukan.
Itu sebabnya kenapa di visi misi Prabowo Hatta Rajasa itu mereka melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan. Yang belum mungkin akan mereka lakukan, yang tidak baik mungkin mereka akan perbaiki. Ya. Apa yang salah dari penjelasan ini? Iya, kan? Baik. Yang pasti nanti kalau Hatta Rajasa jadi cawapres nanti bisa berkurang ini. Cawapres. Kalau menjadi wapres. Kalau dari yang tadi itu mestinya Pak Hatta berterima kasih ke Pak JK karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Tetapi klarifikasinya belum tuntas, itu aja sayangnya. Sehingga yang disebut potential loss itu seandainya diberi keterangan lebih jelas, tentu para pemilih itu memiliki keyakinan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo soal bocor itu ada progres dan ada cara penanganannya. Nah, tapi kalau tadi ini hanya bahwa potensial loss 1.000 triliun, pemerintah sudah berusaha, tapi usahanya sampai di mana tidak disebutkan. Nah, oleh sebab itu perubahan masyarakat ini menunggu perubahan, menunggu bukan sekedar melanjutkan status quo itu. Baik. Ini kita harus break dulu nih, minum dulu nih. Punyanya Babe udah habis ini, bocor dia. Baik, kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Wadah Pemerintah. Baik, ini masih akan ada debat yang terakhir ini ya tentang pangan, energi dan lingkungan. Ini kalau menurut Anda bagaimana nih nanti prediksi debatnya? Tentu persiapan ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla di debat terakhir ini sangat. Jadi kami tidak pernah menyepelekan lawan. Kami tidak pernah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Jadi nanti pemirsa akan melihat bagaimana apa yang dihasilkan ini. Kami dibantu juga oleh para ahli untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai pangan energi. Menyiapkan pertanyaan jebakan nggak? Itu biasa dalam debat yang dilakukan itu. Kemudian yang kedua adalah kami terus terang sangat berterima kasih kepada para relawan simpatisan yang terus terang betul-betul dengan suara hati nurani mendukung kami mati-matian kan begitu dengan harapan kemenangan. Sehingga nanti juga besok pada hari Sabtu tanggal 5 Juli pukul 2 sampai buka puasa kami akan sekitar 100-an ribu orang akan ada di GBK. Itu upaya untuk memberikan doa bersama-sama kepada Pak Yusuf Kalla dan juga Pak Jokowi sebelum melanjutkan kepada perdebatan. Silakan Pak. Seperti itu. Jadi persiapannya ini bukan hanya pada materi, pada fisik, tetapi juga bahkan pada doa bersama besok di Gelora Bung Karno. 100.000 orang mendoakan untuk berdebat. Seperti ini persiapan yang untuk sukses debatnya. Amin. Besok topik terakhir ini topik yang sangat penting menurut saya. Pangan ini. Karena pangan, energi, di mana Indonesia ini negara agraris tapi impor pangannya luar biasa. Banyak energi tapi kita listriknya biar perut. Ini sudah sempat disinggung sama Yusuf Kalla kemarin. Jadi sempat disinggung. Jadi besok menurut saya itu bagian dari rangkaian debat yang sangat penting Pak Jokowi JK untuk mempersiapkan secara baik dan masyarakat melihat apa kira-kira solusi-solusi yang ditawarkan dalam kepemimpinan, apa juga terobosan-terobosan. Biasanya selalu ada keyword-keyword gitu terobosan yang Pak Jokowi, Pak JK itu akan sampaikan. Saya berharap di penghujung debat ini, terakhir debat ini, masyarakat sudah mulai bisa menentukan mana pemimpin yang mengarah kepada perubahan, mana pemimpin yang didukung oleh grassroots, mana pemimpin yang pekerja keras bukan pemarah, mana pemimpin yang di situ sederhana bukan menampilkan gagah-gagahan dan kemewahan. Nah, semuanya akan nanti ditentukan di 9 April. Nanti akan pasti akan dipersoalkan mengenai kenapa pangan terus impor. Iya, katanya kan untuk warga negara asing katanya. Itu pasti. Itu pasti akan dipertanyakan semacam itu dan kita akan mencoba menjawabnya. Bagaimana caranya menjawab misalnya supaya pangan kita tidak lagi impor, kemudian bagaimana supaya energi. Nah, itu pertanyaan yang sudah ditanyakan tapi jawabannya kemarin Hatta Rajasa kurang memuaskan. Saya tidak mau mengomentari karena bukan saya peserta debatnya. Biarlah. Tapi kalau menurut saya percaya. Anda puas tidak dengan jawaban kemarin? Saya jawaban kaitannya dengan masalah pangan kemarin yang impor luar biasa.
skornya itu 5-1. Bahwa benar impor karena untuk warga negara asing itu? Semua orang tahu bahwa debat calon wakil presiden kemarin itu the best Hatta Rajasa. Saya pikir 6-0 untuk kemenangan Yusuf Kala. Jadi kalau umpama debat akan datang, itu mah tergantung wasitnya kalau itu Rama. Karena itu kalau debat akan datang, saya pikir tentu saja masyarakat berharap dan menunggu-nunggu serta menanti-nanti. Dan bagi kami, terus terang kami tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Saya juga pernah waktu itu mengusulkan tentang satu pertanyaan mengenai masalah fear. Sebut saja fear, apakah nanti Jokowi bisa menjawab fear apa enggak. Tapi Prabowo bilang enggak. Kita tidak boleh balas dendam dengan urusan-urusan begitu. Kita ini membangun kepercayaan publik dan menyampaikan kepada publik tentang debat ini adalah pendidikan politik bagi kepentingan rakyat. Waktu saya bilang begitu, dia menjawab saya begitu. Dia bilang kepada saya seperti itu. Jadi saya pikir memang ini orang sangat santun. Dia tidak menjebak orang, dia tidak menyerang orang, sama seperti Hatta Rajasa. Dia tahu bahwa Pak Yusuf Kala itu adalah teman Bagaimana dia. Bisa teman dia di kalau menculik orang? Ya? Wah, ini nggak boleh. Silakan. Mulutmu penuh sampah. Loh, kenapa? Dia punya mulut, saya tidak jebak. Mulutmu mereka berdua bicara kan kita itu sampah. Dewan Kehormatan itu bukan begitu. Kau terlalu kurang ajar namanya. Dewan Kehormatan tidak begini. Kata-katamu yang mulut bagaimana bisa santun dia menculik orang, itu tidak santun dan itu kau melakukan. Mengapa itu diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira gitu harus emosional kan? Bukan emosi. Dia lagi bicara. Gua lagi bicara, bukan emosi. Tidak ada orang emosi. Jadi karena Fajrul Rahman kita tahu, karakternya kan kita tahu. Dari tadi baik-baik aja. Tapi begitu Anda menggunakan kata-kata menculik itu tidak santun, kemudian saya bilang, coba diklarifikasi aja. Siapa Wiranto? Wiranto siapa? Wiranto itu makhluk dari mana? Wiranto itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata yang seluruh keputusan Presiden untuk memberhentikan dengan hormat kepada Prabowo Subianto berdasarkan masukan dan usulan Pangap. Dari mana Anda tahu? Karena kasus penculikan aktivis. Kau sendiri yang menggunakan kata-kata yang busuk dan busuk. Tidak boleh cara-cara Anda begitu. Itu tidak bagus. Pak Wiranto, saya akan menjelaskan tentang bagaimana orang mau berdebat. Ya, Mas Fajrul, Anda punya dasar mengatakan Prabowo bukan penculik. Bukan itu bahasannya. Bukan itu bahasannya. Bahasanya apa menurut Anda yang tepat? Saya menjelaskan tentang betapa santunnya Prabowo Subianto ketika saya ingin mengajukan pertanyaan masalah luar negeri. Bagaimana bisa tiba-tiba dia nyelonong kemudian bilang bagaimana bisa santunnya dia melakukan penculikan kepada orang. Uang Anda sepil sama seperti saya. Masuk kepada persoalan yang mereka sudah klarifikasi kemudian sampai ke mahkamah. Tiba-tiba dibagi dalam masalah yang kita tidak tahu. Silakan. Orang tidak bicara tentang masalah penculikan. Baik, mungkin Pak segmen tadi saya udah nggak kebagian. Ya, silakan Pak. Ya kan, ini masa saya nggak kebagian lagi. Monggo, silakan. Ya kan, saya kan mesti bicara. Silakan. Yang pertama, menurut saya debat itu bagus karena tradisi debat itu harus terus dihidupkan. Karena itu adalah bagian dari political culture, ya. Karena tradisi debat ini mati sejak 1958. Kita mulai debat tahun 30, saya punya first lah semuanya itu. Apa itu first lah itu? Risalah. Debat itu semua saya punya. Dan saya hadir langsung pada debat 58 di Hotel Yanpin, Jalan Merdeka Utara. Jadi kalau saya mengamati, pertama ya catatan saya, bahasa Indonesia dari Pak Yusuf Kala dan siapa namanya? Bukan Rasulullah, siapa itu? Joko Widodo. Iya, itu harus dibereskan. Berbahasa Indonesia lah dengan baik, ya. Lalu berlatih dalam vocal presentation, ya kan? Itu harus dilakukan. Ini bukan karena nanti saya ini hak saya untuk bicara. You tidak berhak menilai saya. You boleh ngomong sesuka hatimu. Saya nggak pernah menilai. Saya diam aja di sini. Sekarang dengarkanlah saya bicara. Inilah satu tradisi debat. Ya kan harus dong didengarkan. Kenapa? Ketakutan amat sih Jokowi hancur gara-gara saya ngomong begini. Memang dia kagak beres bahasa Indonesianya. Ya, latih yang benar dong. Bahasa Indonesia dia tuh kagak beres. Ya, benarkan itu. Apa Pak Prabowo itu juga beres? Oh, tidak bisa. Coba putar rekamannya. Putar rekamannya dia. Bahasa dia nggak beres. Bahasa Indonesia dia nggak beres. Itu harus dibereskan dulu. Ajarin dong yang benar berbahasa Indonesia. Ini adalah negeri Indonesia. Ajarin bahasa Indonesia. Kamu latih dia. Ya, baik. Ya, itu satu. Ya kan, kemudian yang nomor 2 adalah pesan-pesan itu
supaya lebih bisa dimengerti banyak pihak, dan itu sudah diusahakan oleh para pihak saya kira. Tapi yang debat yang besok tentu di dalam masalah energi barangkali tidak bisa dihindarkan istilah-istilah asing. Dan juga janganlah satu penanya menanya kepada capres singkatan yang tidak populer. TPID, tim pengelola inflasi daerah. Lah kan saya bisa tanya, pentil kecakot apa? Pentil kecakot. Pentil kecakot bisa nggak jawab apa? Apa pentil kecakot? Ayo, pentil kecakot jawab dulu. Pentil kecakot jawab dulu apa? Apa pentil kecakot? Tidak bisa kan? Nah, karena hal-hal yang terbatas. Ya kan? Pentil kecakot itu dijawab dulu. Iya Pak, berhak begini-beginian. Ini bukan pertandingan Piala Dunia. Bukan Piala Dunia. Bukan. Jangan begini-beginian. Pentil kecakot jawab, bisa nggak? Baik. Ini saking serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam dua jari. Tampaknya sudah didengar, tapi yang pasti ini salah satu tadi. Semoga ini tidak membuat Anda semakin bingung pemirsa. Ini milih yang mana gitu mungkin. Tapi Anda juga bisa terus mengikuti informasi-informasi di media massa maupun di berbagai perdebatan nanti ya, terutama terakhir besok debat capres dan cawapres ini. Yang pasti nanti bisa Anda gunakan pertimbangan untuk memilih pada tanggal 9 Juli nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih ini.